Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa, mengkritik Polda Metro Jaya. Pasalnya penyidik hanya menunjukkan ijazah Jokowi yang diklaim asli selama 10 menit saja. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, Tifa menilai gelar perkara khusus hanya sebuah permainan ilusi transparansi. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Namun ijazah itu pada akhirnya dibuka saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Meskipun tindakan itu adalah permintaan dari kubu para tersangka, Tifa mengaku belum puas sebab pihaknya tidak dapat menguji keaslian ijazah dalam waktu singkat. Alih-alih melakukan observasi, Tifa dan tersangka lainnya bahkan dilarang untuk menyentuh dokumen tersebut. Ia menilai penyidik sengaja membuka ijazah Jokowi di akhir gelar perkara, yakni pada waktu yang hampir mendekati tengah malam. Menurut Tifa, hal ini bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati jasa dan media yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara. Di sisi lain, ia mengungkapkan kehadiran ijazah tidaklah tunggal. Menurut Tifa, Jokowi lupa bahwa banyak kehadiran dokumen lain yang ikut menyertai dikeluarkannya sebuah ijazah. Mulai dari transkrip nilai, skripsi, dan dokumen akademik dari UGM lain yang dinilai janggal. Oleh karena itu, ia bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar akan tetap melanjutkan penelitian tentang keaslian ijazah Jokowi. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-kemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK, di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sesi pertama dengan 5 tersangka selesai digelar di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin 15 Desember 2025 sore hari. Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrin Boykano, memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, setelah dokumen tersebut ini ditunjukkan langsung oleh penyidik dalam gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember kemarin. Zefrin menyebut gelar perkara ini menjadi jawaban atas tuntutan publik dan para pelapor yang selama ini meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan secara terbuka dalam proses hukum. Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara ini. Zefrin juga mengaku menyaksikan langsung kondisi fisik ijazah tersebut dan menegaskan tidak ada lagi keraguan terkait keasliannya. Dia menilai penunjukan dokumen tersebut menjadi titik terang dalam polemik yang selama ini memicu kegaduhan di ruang publik Tribuners. Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zefrin berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan. Zefrin juga berharap hasil gelar perkara kasus ini bisa meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri menunjukkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin kemarin 15 Desember 2025, dan gelar perkara khusus ini menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin mengatakan ijazah Jokowi yang sebelumnya mereka desak agar ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian.
Namun demikian, Kozinuddin mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah tersebut asli ataukah palsu. Nah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh ataupun memfotokan dokumen itu, hanya diizinkan melihat saja. Kozinuddin hanya memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan polisi kemarin sama dengan yang beredar selama ini di media sosial. Ijazah berbentuk persegi panjang yang di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, ada nama Joko Widodo dengan sejumlah tanda tangan oleh pejabat terkait. Kuasa hukum Jokowi sendiri, Yakub Hasibuan, mengaku cukup kaget karena polisi menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Yakub mengapresiasi keputusan penyidik untuk menunjukkan dokumen tersebut, Tribuners. Yakub Hasibuan mengatakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025 adalah mendengar pemaparan penyidik apa yang sudah dilakukan sejak awal sampai penetapan tersangka. Hal itu dikatakan Yakub Hasibuan menanggapi permintaan dari kubu Roy Suryo CS agar penyidik ini menunjukkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus pada Senin kemarin. Namun, pihaknya sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Gelar perkara khusus kemarin diajukan kubu Roy Suryo CS, ya, dan dalam hal ini dipenuhi oleh penyidik. Yakub menegaskan kehadirannya semata untuk menghormati undangan dari pihak penyidik serta mendapatkan pemaparan terkait kasus yang sedang ditanganinya. Yakub menekankan gelar perkara khusus bukanlah forum pemeriksaan atau pembuktian kasus. Menurutnya, pemaparan yang dilakukan penyidik ini hanya bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang telah ditempuh sejak awal penanganan kasus ini. Dia menambahkan, forum gelar perkara juga bukan tempat untuk mengoreksi proses penyidikan. Kuasa hukum maupun pihak pelapor hanya memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dilakukan penyidik, termasuk barang bukti yang disita, dan kapan perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Namun, Yakub mengatakan pihaknya sebagai pelapor memiliki hak untuk mengetahui kapan kasus ijazah Jokowi akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Mengenai ketidakhadiran dari Jokowi sendiri dalam gelar perkara, Yakub menjelaskan hal itu karena kuasa hukum sudah diberikan wewenang penuh untuk mewakili kliennya. Gelar perkara sendiri, Tribuners, menjadi bagian dari tahapan proses hukum, tetapi belum memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Rizal Fadilah, ia merupakan satu dari 8 tersangka kasus ini yang merupakan Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA. Dia mengatakan ada 3 hal yang menjadi catatan pihaknya menghadiri gelar perkara khusus kasusnya di Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025. Ada 3 hal yang menjadi catatannya pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa yang diperjuangkan pihaknya ini baik prinsipal maupun kuasa hukum itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, dan bukan kepentingan pihaknya saja. Menurut Rizal, apa yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia, Tribuners. Karenanya, dikatakan Rizal dalam gelar perkara kasus khusus ini, pihaknya akan membuktikan juga bahwa tidak ada unsur pidana terhadap mereka. Kemudian yang kedua, Rizal mengatakan bahwa bukti tidak ada tindak pidana dalam kasus yang dituduhkan padanya, yakni itulah gelar perkara khusus ini. Rizal mengatakan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan yang dipakai penyidik menjerat mereka sangat janggal diterapkan. Dan yang ketiga, atau terakhir menurut Rizal, karena kasus tidak ada tindak pidananya, maka harus dihentikan penyidik dengan mengeluarkan SP3. Rizal semakin emosional dan tampak semakin berapi-api. Jokowi harus dihukum karena Jokowi dianggap sudah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi masyarakat. Maka pihaknya akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya.
Jokowi dianggap memalsukan dokumen, menggunakan dokumen dan gelar palsu. Sementara itu, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia sendiri, Rifai Kusumanegara, berharap pelaksanaan gelar perkara yang diminta oleh kubu Roy Suryo CS ini bisa menjawab berbagai persoalan yang diutarakan oleh para tersangka Tribuners. Rifai juga mengingatkan bahwa gelar perkara tidak bisa membahas pembelaan dari para tersangka, sebab berdasarkan pasal 312 KUHP, pembelaan ini hanya bisa diuji oleh hakim dan bukan ranah dari penyidikan ataupun penuntutan. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangadji, mengatakan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya ini digelar 2 tahap. Tahap pertama digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk klaster pertama yang terdiri dari 5 tersangka. Sedangkan tahap kedua dijadwalkan sekitar pukul 2 untuk klaster kedua yang meliputi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Abdul Ghafur sendiri menyebut pihaknya sudah menyiapkan pendampingan hukum serta sejumlah materi yang akan dipertanyakan kepada penyidik, termasuk kepastian penyitaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium, forensik, jumlah alat bukti saksi, dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Dia juga menegaskan gelar perkara khusus diharapkan tidak sekedar formalitas saja, melainkan dilakukan secara profesional dan transparan agar para tersangka ini mengetahui secara jelas dasar penetapan status hukum mereka. Misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana, meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, sudah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya ini saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM tidak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekedar Roy Suryo CS yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum, namun ijazah yang dipersoalkan tidak pernah diperlihatkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dengan tersangka Roy Suryo CS. Ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipaksakan karena berisiko melanggar hak asasi manusia atau HAM.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mulanya Mahfud MD menegaskan penentuan asli atau palsu suatu ijazah merupakan kewenangan pengadilan melalui pembuktian hukum fair dan terbuka, yang mengatakan gelar perkara kasus ijazah Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya sah-sah saja, namun apapun hasilnya perkara tersebut harus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pasalnya penilaian akhir disebut harus dilakukan dalam proses persidangan dengan pembuktian yang dapat diuji semua pihak. Mahfud juga mengkritisi pemahaman keliru soal beban pembuktian. Menurutnya dalam hukum pidana beban pembuktian tidak selalu sepihak. Jika seseorang dituduh memalsukan atau memfitnah sementara pihak yang dituduh memiliki dokumen asli, maka dokumen itu harus ditujukan. Mahfud juga menyoroti penerapan pasal-pasal dalam kasus tersebut yang menegaskan unsur pidana termasuk pencemaran nama baik, hasutan, ujaran kebencian, hingga keonaran harus dibuktikan secara ketat. Oleh sebab itu ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipaksakan karena berisiko melanggar hak asasi manusia dan merusak wibawa hukum. Mahfud menilai perkara ini bukan hanya sekedar menyangkut individu, namun masa depan penegakan hukum di Indonesia. Betul, kita tadi diperlihatkan laporannya LPS sama tertulis 6 pasal ini semuanya dia yang melaporkan. Ya, jahat bukan kata raga. Yang pertama adalah ya, itu bahwa akhirnya kita mengetahui yang kerap atau dalang dari semua ini adalah orang namanya Jokowi. Ya, di mana selama ini dia belum mengatakan saya tidak melaporkan orang, saya tidak melaporkan pasal, saya hanya melaporkan dia ya. Betul, kita tadi diperlihatkan laporannya LPS sama tertulis 6 pasal ini semuanya dia yang melaporkan. Ya, jahat bukan kata raga, kata cinta pada raga, kamu itu jahat. Ya, jadi artinya itulah pasal yang ada. Ya, 32 dan tadi kami mempersesatkan di dalam, termasuk yang tadi saya persesatkan di awal dengan judul sebelum kami masuk tadi, bahwa kami tetap kekeh dengan apa yang namanya 99% palsu itu kalau dalam bahasa saya. Karena di dalam kita tadi juga menyampaikan tentang beberapa hal, misalnya soal perbandingan dan juga tentang kelakuan si Andi Aswan dan lain sebagainya. Ya, tapi itu lain soal, nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, apa yang kami teliti? Saya, Dr. Ridwan, dan akan melakukan transfer dan Dr. Ridwan. Selama ini adalah barang yang kurang lebih sama. Ya, yang kurang lebih sama. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% itu tidak bergeser satu menit. Bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama satu tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari orang yang namanya Dr. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer, saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang polisi. Saya adalah orang yang sudah bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai pixel, kita pakai penambang, film itu diproduksi, kemudian cetak, kemudian kita film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang itu ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 1 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah Dr. Ridwan sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira, 23 tahun. Itu pun sudah mulai berburam. Jadi itu masih sangat tegas dan jelas. Kemudian alhamdulillah kami tetap tidak boleh memegang, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya sudah merasakan. Kami tidak boleh memegang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertas yang ada tidak boleh. Ya, padahal itu penting sekali, apalagi memotret, karena kami nggak bisa. Tetap ada satu pertanyaan besar, karena dalam yang disebut sebagai ijazah ada sebuah goresan di sebelah situ, ada sebuah garis
Yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari printing atau printing baru. Ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri yang kemudian kami pertanyakan logo Universitas Gadjah Mada ternyata sepanjang yang saya tahu warnanya meleset, tidak seperti warna logo yang bagus emas. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, silakan dalam bahasa Jawa istilahnya silakan bleber. Ya, bleber itu apa? Kemudian pecah mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Ini tidak ada blebernya sama sekali. Jadi kayak print dengan kualitas tinta baru yang kemudian itu clear banget. Kemudian boleh kalau dikatakan, tapi kan ada tipis, ada watermark. Iya, tapi tipis sekali. Watermarknya tidak seperti watermark yang biasa ada di ijazah UGM. Embossnya juga tidak. Saya mau memegang embossnya nggak boleh. Padahal kalau emboss yang kita pegang, kita akan bisa tahu itu emboss beneran atau iklan atau gambar. Seolah-olah emboss. Kan banyak itu. Segel-segel sekarang banyak yang print seolah-olah emboss, tapi tidak ada. Nah, kemudian nanti mungkin dokter yang akan menerangkan kalau ada juga. Karena dalam ijazah itu juga. Karena ada dua tipe pencetakan. Logo dulu, baru tulisan. Atau tulisan dulu, baru logo. Yang jelas, pada ijazah yang ditunjukkan tadi tetap berbeda dengan contoh atau perbandingan ijazah yang lain. Yang lainnya di sini adalah tulisan dulu, baru logo. Dan yang kami tadi lihat adalah logo dulu yang warnanya bukan emas, baru tulisan. Jadi sekali lagi dengan insya Allah dengan pengetahuan teknologi bukan hanya soal komputer dan forensik, ini juga forensik. Kalau saya tukang potret, saya adalah ketua klub foto, ya, saya adalah ketua klub foto Publisia Foto Club di UGM tahun 90. Saya adalah wakil ketua FPSI Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia tahun 2000-an, di mana FPSI itu anggotanya ada klub foto yang lain. Darwis itu dulu anggota saya. Sekali lagi, Darwis Priyadi itu dulu anggota saya. Ya, dalam FPSI Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, yang saya dulu adalah wakil ketua umum dari JISPA, Himpunan Seni Foto Amatir Jakarta. Jadi saya memotret dengan analog, saya mencetak dengan analog, dan saya sekali lagi tetap 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Saya kira dari saya statementnya ini dulu. Ya, ya. Silakan. RTR. Saya memberikan perspektif yang berbeda. Ijazah hanya satu dokumen yang dibuka oleh kita oleh Polda Metro Jaya yang merupakan rangkaian dokumen yang untuk melakukan pendidikan. Nah, ada beberapa dokumen yang kalau peneliti yang baru ini juga diberikan kualifikasi oleh Rektor UGM, ya, dan sebelumnya juga oleh mantan Rektor UGM, Profesor Sofian Effendi, dan sebelumnya lagi Baris Krim waktu presentasi gelar perkara di tanggal 22 Mei 2025 pun juga menyampaikan satu fakta menurut mereka yang sangat penting, yaitu bahwa Joko Widodo ini bukan entry masuk ke Universitas Gadjah Mada itu dari sarjana, dari strata 1, tapi dari sarjana muda. Dan tadi yang kami diskusikan juga soal transkrip. Ini adalah dokumen kedua yang sangat penting, ya. Sebagaimana yang kita semua lihat bahwa transkrip nilai Joko Widodo yang disampaikan oleh Baris Krim itu transkrip nilai yang cacat karena tidak lengkap dan tidak sesuai dengan transkrip nilai dari Fakultas Kehutanan UGM di era tahun 1985. Kebetulan kami bertiga punya spesimen, ya, punya spesimen transkrip nilai Fakultas Kehutanan UGM keluaran tahun 1985 yang sangat berbeda dengan transkrip nilai yang disita oleh kepolisian, ya, dan ini bisa kami buktikan lagi bahwa transkrip nilai keduanya itu betul-betul sangat berbeda. Nah, kalau transkrip nilai asli itu sangat bagus, sempurna, ya, lengkap dengan tanda tangan dari dekan dan pembantu dekan 1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Sedangkan transkrip nilai Joko
Roy Suryo CS tetap ditetapkan sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi meski polisi sudah melaksanakan gelar perkara khusus. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin mempersilahkan Roy Suryo CS untuk mengajukan gugatan pra-peradilan jika masih merasa keberatan terkait keputusan polisi yang tetap menjadikannya sebagai tersangka. Pernyataan itu disampaikan oleh Kombes Pol Iman Imanuddin pada Kamis 18 Desember. Seperti diketahui, Polda Metro Jaya telah melaksanakan gelar perkara khusus kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kombes Pol Iman memastikan gelar perkara khusus tersebut berlangsung secara profesional dan transparan. Dalam gelar perkara khusus tersebut, pihaknya telah menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada para tersangka kasus itu. Kombes Pol Iman Imanuddin menyebut setelah gelar perkara khusus dilaksanakan, penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara serta memberikan kepastian hukum dalam penanganan kasus itu. Pernyataan dua profesor soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo mendapat reaksi tegas dari ahli forensik dokumen Raden Mas Hendro Diningrat. Pasalnya, kedua profesor tersebut memiliki pandangan yang berbeda terkait keaslian ijazah Jokowi. Dua profesor tersebut ialah Profesor Cik Juliati Hisam, sosiolog hukum Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, dan Rektor Universitas Gajah Mada atau UGM, Profesor Ova Emilia. Cik Juliati Hisam meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu, sedangkan Ova Emilia menyatakan asli. Raden Mas Hendro lantas menegaskan bahwa penentuan keaslian ijazah Jokowi bukanlah kewenangan UGM. Hendro juga berujar bahwa lembaga pendidikan ataupun pihak manapun tidak memiliki otoritas final dalam menyatakan suatu ijazah asli atau palsu. Ia menegaskan bahwa hanya hakim yang dapat memberikan kepastian terkait. Diketahui Raden Mas Hendro Diningrat adalah mantan anggota Polri yang menjadi ahli forensik dokumen. Pangkat terakhir Hendro yaitu Ajun Komisaris Polisi atau AKP. Ia tercatat pernah mengabdi selama 8 tahun di Mabes Polri dan 4 tahun di Polda Bali. Hendro memiliki keahlian dalam hal pemeriksaan dokumen, grafonomi, dan deteksi pemalsuan. Ia tercatat pernah menjadi saksi ahli dalam berbagai perkara penting, baik pidana maupun perdata. Setelah meninggalkan kepolisian, Hendro melanjutkan karirnya di sektor swasta. Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa, mengkritik Polda Metro Jaya. Pasalnya penyidik hanya menunjukkan ijazah Jokowi yang diklaim asli selama 10 menit saja. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, Tifa menilai gelar perkara khusus hanya sebuah permainan ilusi transparansi. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Namun ijazah itu pada akhirnya dibuka saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Meskipun tindakan itu adalah permintaan dari kubu para tersangka, Tifa mengaku belum puas sebab pihaknya tidak dapat menguji keaslian ijazah dalam waktu singkat. Alih-alih melakukan observasi, Tifa dan tersangka lainnya bahkan dilarang untuk menyentuh dokumen tersebut. Ia menilai penyidik sengaja membuka ijazah Jokowi di akhir gelar perkara, yakni pada waktu yang hampir mendekati tengah malam. Menurut Tifa, hal ini bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah dan media yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara. Di sisi lain, ia mengungkapkan kehadiran ijazah tidaklah tunggal. Menurut Tifa, Jokowi lupa bahwa banyak kehadiran dokumen lain yang ikut menyertai dikeluarkannya sebuah ijazah. Mulai dari transkrip nilai, skripsi, dan dokumen akademik dari UGM lain yang dinilai janggal. Oleh karena itu, ia bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar akan tetap melanjutkan penelitian tentang keaslian ijazah Jokowi. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK, di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis.
GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sesi pertama dengan 5 tersangka selesai digelar di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin 15 Desember 2025 sore hari. Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrin Boykano, memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, setelah dokumen tersebut ini ditunjukkan langsung oleh penyidik dalam gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember kemarin. Zefrin menyebut gelar perkara ini menjadi jawaban atas tuntutan publik dan para pelapor yang selama ini meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan secara terbuka dalam proses hukum. Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara ini. Zefrin juga mengaku menyaksikan langsung kondisi fisik ijazah tersebut dan menegaskan tidak ada lagi keraguan terkait keasliannya. Dia menilai penunjukan dokumen tersebut menjadi titik terang dalam polemik yang selama ini memicu kegaduhan di ruang publik Tribuners. Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zefrin berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan. Zefrin juga berharap hasil gelar perkara kasus ini bisa meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri menunjukkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin kemarin 15 Desember 2025, dan gelar perkara khusus ini menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin mengatakan ijazah Jokowi yang sebelumnya mereka desak agar ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, Khozinuddin mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah tersebut asli ataukah palsu. Nah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh ataupun memfotokan dokumen itu, hanya diizinkan melihat saja. Khozinuddin hanya memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan polisi kemarin sama dengan yang beredar selama ini di media sosial. Ijazah berbentuk persegi panjang yang di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, ada nama Joko Widodo dengan sejumlah tanda tangan oleh pejabat terkait. Kuasa hukum Jokowi sendiri, Yakub Hasibuan, mengaku cukup kaget karena polisi menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Yakub mengapresiasi keputusan penyidik untuk menunjukkan dokumen tersebut Tribuners. Yakub Hasibuan mengatakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025 adalah mendengar pemaparan penyidik apa yang sudah dilakukan sejak awal sampai penetapan tersangka. Hal itu dikatakan Yakub Hasibuan menanggapi permintaan dari kubu Roy Suryo CS agar penyidik ini menunjukkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus pada Senin kemarin. Namun, pihaknya sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Gelar perkara khusus kemarin diajukan kubu Roy Suryo CS, ya, dan dalam hal ini dipenuhi oleh penyidik. Yakub menegaskan kehadirannya semata untuk menghormati undangan dari pihak penyidik serta mendapatkan pemaparan terkait kasus yang sedang ditanganinya. Yakub menekankan gelar perkara khusus bukanlah forum pemeriksaan atau pembuktian kasus. Menurutnya, pemaparan yang dilakukan penyidik ini hanya bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang telah ditempuh sejak awal penanganan kasus ini. Dia menambahkan, forum gelar perkara juga bukan tempat untuk mengoreksi proses penyidikan. Kuasa hukum maupun pihak pelapor hanya memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dilakukan penyidik, termasuk barang bukti yang disita,
dan kapan perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Namun, Yakub mengatakan pihaknya sebagai pelapor memiliki hak untuk mengetahui kapan kasus ijazah Jokowi akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Mengenai ketidakhadiran dari Jokowi sendiri dalam gelar perkara, Yakub menjelaskan hal itu karena kuasa hukum sudah diberikan wewenang penuh untuk mewakili kliennya. Gelar perkara sendiri, Tribuners, menjadi bagian dari tahapan proses hukum, tetapi belum memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Rizal Fadilah, ia merupakan satu dari 8 tersangka kasus ini yang merupakan Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA. Dia mengatakan ada 3 hal yang menjadi catatan pihaknya menghadiri gelar perkara khusus kasusnya di Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025. Ada 3 hal yang menjadi catatannya pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa yang diperjuangkan pihaknya ini baik prinsipal maupun kuasa hukum itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, dan bukan kepentingan pihaknya saja. Menurut Rizal, apa yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia, Tribuners. Karenanya, dikatakan Rizal dalam gelar perkara kasus khusus ini, pihaknya akan membuktikan juga bahwa tidak ada unsur pidana terhadap mereka. Kemudian yang kedua, Rizal mengatakan bahwa bukti tidak ada tindak pidana dalam kasus yang dituduhkan padanya, yakni itulah gelar perkara khusus ini. Rizal mengatakan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan yang dipakai penyidik menjerat mereka sangat janggal diterapkan. Dan yang ketiga, atau terakhir menurut Rizal, karena kasus tidak ada tindak pidananya, maka harus dihentikan penyidik dengan mengeluarkan SP3. Rizal semakin emosional dan tampak semakin berapi-api. Jokowi harus dihukum karena Jokowi dianggap sudah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi masyarakat. Maka pihaknya akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya. Jokowi dianggap memalsukan dokumen, menggunakan dokumen dan gelar palsu. Sementara itu, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia sendiri, Rifai Kusumanegara, berharap pelaksanaan gelar perkara yang diminta oleh kubu Roy Suryo CS ini bisa menjawab berbagai persoalan yang diutarakan oleh para tersangka, Tribuners. Rifai juga mengingatkan bahwa gelar perkara tidak bisa membahas pembelaan dari para tersangka. Sebab, berdasarkan pasal 312 KUHP, pembelaan ini hanya bisa diuji oleh hakim dan bukan ranah dari penyidikan ataupun penuntutan. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangaji, mengatakan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya ini digelar 2 tahap. Tahap pertama digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk klaster pertama yang terdiri dari 5 tersangka. Sedangkan tahap kedua dijadwalkan sekitar pukul 2 untuk klaster kedua yang meliputi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Abdul Ghafur sendiri menyebut pihaknya sudah menyiapkan pendampingan hukum serta sejumlah materi yang akan dipertanyakan kepada penyidik, termasuk kepastian penyitaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium, forensik, jumlah alat bukti saksi, dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Dia juga menegaskan gelar perkara khusus diharapkan tidak sekedar formalitas saja, melainkan dilakukan secara profesional dan transparan agar para tersangka ini mengetahui secara jelas dasar penetapan status hukum mereka. Misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, sudah bagus itu. Cukup, ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM tidak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Ya. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekedar Roy Suryo CS yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum, namun ijazah yang dipersoalkan tidak pernah diperlihatkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dengan tersangka Roy Suryo CS. Ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipaksakan karena berisiko melanggar hak asasi manusia atau HAM. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember malam. Mulanya Mahfud MD menegaskan penentuan asli atau palsu suatu ijazah merupakan kewenangan pengadilan melalui pembuktian hukum fair dan terbuka. Yang mengatakan gelar perkara kasus ijazah Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya sah-sah saja, namun apapun hasilnya perkara tersebut harus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pasalnya penilaian akhir disebut harus dilakukan dalam proses persidangan dengan pembuktian yang dapat diuji semua pihak. Mahfud juga mengkritisi pemahaman keliru soal beban pembuktian. Menurutnya dalam hukum pidana beban pembuktian tidak selalu sepihak. Jika seseorang dituduh memalsukan atau memfitnah sementara pihak yang dituduh memiliki dokumen asli, maka dokumen itu harus ditujukan. Mahfud juga menyoroti penerapan pasal-pasal dalam kasus tersebut yang menegaskan unsur pidana termasuk pencemaran nama baik, hasutan, ujaran kebencian, hingga keonaran harus dibuktikan secara ketat. Oleh sebab itu ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dipaksakan karena berisiko melanggar hak asasi manusia dan merusak wibawa hukum. Mahfud menilai perkara ini bukan hanya sekedar menyangkut individu, namun masa depan penegakan hukum di Indonesia. Betul, kita tadi diperlihatkan laporannya atas nama itu tertulis 6 pasal ini semuanya dia yang melaporkan. Ya, jahat banget kalau kata Raja. Yang pertama adalah ya, itu bahwa akhirnya kita mengetahui yang kerok atau dalang dari semua ini adalah orang namanya Joko Widodo. Ya, di mana selama ini dia selalu mengatakan saya tidak melaporkan orang, saya tidak melaporkan pasal. Saya hanya melaporkan dia oh, ya. Betul, kita tadi diperlihatkan laporannya atas nama itu tertulis 6 pasal ini semuanya dia yang melaporkan. Ya, jahat banget kalau kata Raja, kata cinta pada Raja, kamu itu jahat. Ya, itu jadi artinya itulah pasal yang ada. Ya, 3235 dan tadi kami mempresentasikan di dalam, termasuk yang tadi saya presentasikan di awal dengan judul sebelum kami masuk tadi bahwa kami tetap kekeh dengan apa yang namanya 99% palsu dalam bahasa saya. Karena di dalam
kita tadi juga menyampaikan tentang beberapa hal, misalnya soal perbandingan dan juga tentang kelakuan si adik asuhan dan lain sebagainya. Ya, tapi itu lain soal, nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, apa yang kami teliti? Saya, Dr. Rizwan, dan akan dilakukan Raksel dan Dr. selama ini adalah barang yang kurang lebih sama. Ya, yang kurang lebih sama. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% itu tidak bergeser satu menit. Bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama salah satu tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Dr. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang potret. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang film posisi, kemudian cetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang itu ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah Dr. Rizwan sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira, 23 tahun. Itu pun sudah mulai berbulan. Dan ini masih sangat tegas dan jelas. Kemudian alhamdulillahnya kami bisa untuk melihat. Kami tetap tidak boleh memegang. Kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya sudah merasakan. Kami tidak boleh memegang, tidak merasakan. Bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Ya, padahal itu penting sekali. Apalagi memotret, karena kami nggak. Dan tetap ada satu pertanyaan besar. Karena dalam yang disebut sebagai ijazah, ada sebuah goresan di sebelah itu. Ada sebuah garis yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari pre-printing atau printing baru. Ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri yang kemudian kami pertanyakan logo Universitas Gadjah Mada hitam beda. Sepanjang yang saya tahu warnanya meleset, tidak seperti itu. Warna logo yang bagus emas. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, itu akan dalam bahasa Jawa istilahnya silakan bleber. Ya, bleber itu apa? Kemudian pecah mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Ini tidak ada blebernya sama sekali. Jadi kayak print dengan kualitas tinta baru yang kemudian itu clear banget. Kemudian boleh kalau dikatakan, tapi kan ada tipis, ada watermark. Iya, tapi tipis sekali. Watermarknya tidak seperti watermark yang biasa ada di ijazah UGM. Embossnya juga tidak. Saya mau memegang embossnya nggak boleh. Padahal emboss yang kita pegang, kita akan bisa tahu itu emboss beneran atau tinta atau gambar. Seolah-olah emboss. Kan banyak itu. Segel-segel sekarang banyak yang print seolah-olah emboss, tapi tidak ada. Nah, kemudian nanti mungkin Dr. akan menerangkan kalau ada juga. Karena dalam ijazah itu kan ada dua tipe pencetakan. Logo dulu, baru tulisan, atau tulisan dulu, baru logo. Yang jelas, pada ijazah yang ditunjukkan tadi tetap berbeda dengan contoh atau perbandingan ijazah yang lain. Yang lainnya di sini adalah tulisan dulu, baru logo. Dan yang kami tadi lihat adalah logo dulu yang warnanya bukan emas, baru. Jadi sekali lagi dengan insya Allah dengan pengetahuan teknologi bukan hanya soal komputer dan forensik, ini juga forensik. Kalau saya tukang potret, saya adalah ketua klub foto, ya, saya adalah ketua klub foto Publisia Foto Club di UGM tahun 90. Saya adalah wakil ketua FPSI Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia tahun 2000-an, di mana FPSI itu anggotanya ada klub foto yang lain. Darus itu dulu anggota saya. Sekali lagi, Darus Riyadi itu dulu anggota saya. Ya, dalam FPSI Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, yang saya dulu adalah wakil ketua umum dari DISCOM, Himpunan Seni Foto Amatir di Jakarta. Jadi saya memotret dengan analog, saya mencetak dengan analog, dan saya sekali lagi tetap 99% tetap meragukan bahwa itu adalah
yang disebut ijazah asli. Saya kira dari saya punya ini dulu. Ya, ya. Adalah tapi ada dokter biar silakan. RPR. Saya memberikan perspektif yang berbeda. Ijazah dokumen hanya satu dari dokumen yang diminta oleh Polda Metro Jaya yang merupakan rangkaian dokumen yang untuk melakukan nah, ada beberapa dokumen yang sangat penting yang baru ini juga diberikan kualifikasi oleh Rektor UGM ya, dan sebelumnya juga oleh mantan Rektor UGM Profesor Sofyan Effendi, dan sebelumnya lagi Barreskrim waktu presentasi gelar perkara di tanggal 22 Mei 2025 pun juga menyampaikan satu fakta menurut mereka yang sangat penting, yaitu bahwa Joko Widodo ini bukan entry masuk ke Universitas Gadjah Mada itu dari sarjana, dari strata 1, tapi dari sarjana muda. Dan tadi yang kami diskusikan juga soal transkrip. Ini adalah dokumen kedua yang sangat penting, ya. Sebagaimana yang kita semua lihat bahwa transkrip nilai Joko Widodo yang disampaikan oleh Barreskrim itu transkrip nilai yang cacat karena tidak lengkap dan tidak sesuai dengan transkrip nilai dari Fakultas Kehutanan UGM di era tahun 1985. Kebetulan kami bertiga punya spesimen, ya, punya spesimen transkrip nilai Fakultas Kehutanan UGM keluaran tahun 1985 yang sangat berbeda dengan transkrip nilai yang disita oleh kepolisian, ya, dan ini bisa membuktikan lagi bahwa transkrip nilai keduanya itu betul-betul sangat berbeda. Nah, kalau transkrip nilai asli itu sangat bagus, sempurna, ya, lengkap dengan tanda tangan dari dekan dan pembantu dekan 1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Sedangkan transkrip nilai Joko Widodo sama sekali tidak lengkap, angka-angkanya lagi cuma ditulis dengan tulisan tangan, dan itu sama sekali tidak lazim untuk lulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, karena seharusnya angka tersebut dicetak dengan mesin satuan. Ya, dan yang paling penting lagi adalah bahwa transkrip nilai Joko Widodo tidak ada tanda tangan dari dekan dan pembantu dekan 1. Sedangkan transkrip nilai asli tahun 1985 ada tanda tangan dekan dan tanda tangan pembantu dekan 1. Itu yang bisa saya sampaikan, dan kalau Roy Suryo CS tetap ditetapkan sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi meski polisi sudah melaksanakan gelar perkara khusus. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mempersilahkan Roy Suryo CS untuk mengajukan gugatan pra-peradilan jika masih merasa keberatan terkait keputusan polisi yang tetap menjadikannya sebagai tersangka. Pernyataan itu disampaikan oleh Kombes Pol Iman Imanuddin pada Kamis 18 Desember. Seperti diketahui, Polda Metro Jaya telah melaksanakan gelar perkara khusus kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kombes Pol Iman memastikan gelar perkara khusus tersebut berlangsung secara profesional dan transparan. Dalam gelar perkara khusus tersebut, pihaknya telah menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada para tersangka kasus itu. Kombes Pol Iman Imanuddin menyebut, setelah gelar perkara khusus dilaksanakan, penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara, serta memberikan kepastian hukum dalam penanganan kasus itu. Pernyataan dua profesor soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo mendapat reaksi tegas dari ahli forensik dokumen Raden Mas Hendro Diningrat. Pasalnya, kedua profesor tersebut memiliki pandangan yang berbeda terkait keaslian ijazah Jokowi. Dua profesor tersebut ialah Profesor Cik Juliati Hisam, sosiolog hukum Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, dan Rektor Universitas Gadjah Mada atau UGM, Profesor Ova Emilia.
Juliati Hisham meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu, sedangkan Ova Emilia menyatakan asli. Raden Mas Hendro lantas menegaskan bahwa penentuan keaslian ijazah Jokowi bukanlah kewenangan UGM. Hendro juga berujar bahwa lembaga pendidikan ataupun pihak manapun tidak memiliki otoritas final dalam menyatakan suatu ijazah asli atau palsu. Ia menegaskan bahwa hanya hakim yang dapat memberikan kepastian terkait. Diketahui Raden Mas Hendro Diningrat adalah mantan anggota Polri yang menjadi ahli forensik dokumen. Pangkat terakhir Hendro yaitu Ajun Komisaris Polisi atau AKP. Ia tercatat pernah mengabdi selama 8 tahun di Mabes Polri dan 4 tahun di Polda Bali. Hendro memiliki keahlian dalam hal pemeriksaan dokumen, grafonomi, dan deteksi pemalsuan. Ia tercatat pernah menjadi saksi ahli dalam berbagai perkara penting, baik pidana maupun perdata. Setelah meninggalkan kepolisian, Hendro melanjutkan karirnya di sektor swasta. Tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa, mengkritik Polda Metro Jaya. Pasalnya penyidik hanya menunjukkan ijazah Jokowi yang diklaim asli selama 10 menit saja. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, Tifa menilai gelar perkara khusus hanya sebuah permainan ilusi transparansi. Ia menyinggung pernyataan Jokowi yang siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Namun ijazah itu pada akhirnya dibuka saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Meskipun tindakan itu adalah permintaan dari kubu para tersangka, Tifa mengaku belum puas sebab pihaknya tidak dapat menguji keaslian ijazah dalam waktu singkat. Alih-alih melakukan observasi, Tifa dan tersangka lainnya bahkan dilarang untuk menyentuh dokumen tersebut. Ia menilai penyidik sengaja membuka ijazah Jokowi di akhir gelar perkara, yakni pada waktu yang hampir mendekati tengah malam. Menurut Tifa, hal ini bertujuan untuk mempermainkan psikologis para pemerhati ijazah dan media yang sudah kelelahan menantikan jalannya gelar perkara. Di sisi lain, ia mengungkapkan kehadiran ijazah tidaklah tunggal. Menurut Tifa, Jokowi lupa bahwa banyak kehadiran dokumen lain yang ikut menyertai dikeluarkannya sebuah ijazah. Mulai dari transkrip nilai, skripsi, dan dokumen akademik dari UGM lain yang dinilai janggal. Oleh karena itu, ia bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar akan tetap melanjutkan penelitian tentang keaslian ijazah Jokowi. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai penampilan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dalam gelar perkara khusus, GPK, di Polda Metro Jaya sengaja diatur waktunya. Menurutnya, pelaksanaan GPK pada Senin, 15 Desember 2025, dilakukan dengan strategi behavioral intelligence atau pengelolaan situasi berbasis efek psikologis. GPK digelar dalam 2 sesi. Klaster pertama berlangsung pagi hari, sementara klaster kedua, yang diikuti Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaksanakan siang hari dan mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Tifa menilai penundaan ini disengaja untuk menimbulkan kelelahan dan menurunkan kemampuan kognitif para tersangka klaster kedua yang berlatar akademisi. Ia menyebut praktik time effect digunakan agar muncul kelelahan, kejengkelan, dan cognitive overload, sehingga peserta diharapkan tidak mampu menganalisis dokumen secara mendalam. Puncaknya, ijazah Jokowi baru diperlihatkan sekitar pukul 23, saat mereka dianggap sudah lelah. Meski demikian, Tifa menegaskan strategi tersebut tidak berhasil. Ia mengklaim dirinya bersama Rai Suryo dan Rismon memiliki kemampuan foto memori, sehingga tetap mampu menangkap detail penting dari ijazah tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sesi pertama dengan 5 tersangka selesai digelar di Polda Metro Jaya pada Senin kemarin 15 Desember 2025 sore hari. Ketua Umum Peradi Bersatu, Zefrin Boykano, memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, setelah dokumen tersebut ini ditunjukkan langsung oleh penyidik dalam gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember kemarin. Zefrin menyebut gelar perkara ini menjadi jawaban atas tuntutan publik dan para pelapor yang selama ini meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan secara terbuka dalam proses hukum. Menurutnya, para pihak yang hadir menyatakan puas
karena ijazah Jokowi benar-benar ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam forum resmi gelar perkara ini. Zefrin juga mengaku menyaksikan langsung kondisi fisik ijazah tersebut dan menegaskan tidak ada lagi keraguan terkait keasliannya. Dia menilai penunjukan dokumen tersebut menjadi titik terang dalam polemik yang selama ini memicu kegaduhan di ruang publik Tribuners. Dengan ditampilkannya ijazah asli, Zefrin berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan sesuai prosedur tanpa polemik berkepanjangan. Zefrin juga berharap hasil gelar perkara kasus ini bisa meredam kegaduhan dan mengembalikan suasana kondusif di tengah masyarakat. Penyidik Polda Metro Jaya sendiri menunjukkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin kemarin 15 Desember 2025, dan gelar perkara khusus ini menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinuddin, mengatakan ijazah Jokowi yang sebelumnya mereka desak agar ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Namun demikian, Kozinuddin mengaku tidak bisa memastikan apakah ijazah tersebut asli ataukah palsu. Nah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh ataupun memfotokan dokumen itu, hanya diizinkan melihat saja. Kozinuddin hanya memastikan bahwa ijazah yang ditunjukkan polisi kemarin sama dengan yang beredar selama ini di media sosial. Ijazah berbentuk persegi panjang yang di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, ada nama Joko Widodo dengan sejumlah tanda tangan oleh pejabat terkait. Kuasa hukum Jokowi sendiri, Yakub Hasibuan, mengaku cukup kaget karena polisi menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Yakub mengapresiasi keputusan penyidik untuk menunjukkan dokumen tersebut Tribuners. Yakub Hasibuan mengatakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025 adalah mendengar pemaparan penyidik apa yang sudah dilakukan sejak awal sampai penetapan tersangka. Hal itu dikatakan Yakub Hasibuan menanggapi permintaan dari kubu Roy Suryo CS agar penyidik ini menunjukkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus pada Senin kemarin. Namun, pihaknya sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Gelar perkara khusus kemarin diajukan kubu Roy Suryo, CS, ya, dan dalam hal ini dipenuhi oleh penyidik. Yakub menegaskan kehadirannya semata untuk menghormati undangan dari pihak penyidik serta mendapatkan pemaparan terkait kasus yang sedang ditanganinya. Yakub menekankan gelar perkara khusus bukanlah forum pemeriksaan atau pembuktian kasus. Menurutnya, pemaparan yang dilakukan penyidik ini hanya bertujuan untuk menunjukkan langkah-langkah yang telah ditempuh sejak awal penanganan kasus ini. Dia menambahkan, forum gelar perkara juga bukan tempat untuk mengoreksi proses penyidikan. Kuasa hukum maupun pihak pelapor hanya memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah dilakukan penyidik, termasuk barang bukti yang disita, dan kapan perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Namun, Yakub mengatakan pihaknya sebagai pelapor memiliki hak untuk mengetahui kapan kasus ijazah Jokowi akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Mengenai ketidakhadiran dari Jokowi sendiri dalam gelar perkara, Yakub menjelaskan hal itu karena kuasa hukum sudah diberikan wewenang penuh untuk mewakili kliennya. Gelar perkara sendiri Tribuners menjadi bagian dari tahapan proses hukum, tetapi belum memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan. Rizal Fadilah, ia merupakan satu dari 8 tersangka kasus ini yang merupakan Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA. Dia mengatakan ada 3 hal yang menjadi catatan pihaknya menghadiri gelar perkara khusus kasusnya di Polda Metro Jaya Senin kemarin 15 Desember 2025. Ada 3 hal yang menjadi catatannya pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa yang diperjuangkan pihaknya ini baik prinsipal maupun kuasa hukum itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, dan bukan kepentingan pihaknya saja. Menurut Rizal, apa yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia, Tribuners. Karenanya, dikatakan Rizal dalam gelar perkara kasus khusus ini, pihaknya akan membuktikan juga bahwa tidak ada unsur pidana terhadap mereka.
Kemudian yang kedua, Rizal mengatakan bahwa bukti tidak ada tindak pidana dalam kasus yang dituduhkan padanya, yakni itulah gelar perkara khusus ini. Rizal mengatakan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan yang dipakai penyidik menjerat mereka sangat janggal diterapkan. Dan yang ketiga, atau terakhir menurut Rizal, karena kasus tidak ada tindak pidananya, maka harus dihentikan penyidik dengan mengeluarkan SP3. Rizal semakin emosional dan tampak semakin berapi-api. Jokowi harus dihukum karena Jokowi dianggap sudah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi masyarakat. Maka pihaknya akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya. Jokowi dianggap memalsukan dokumen, menggunakan dokumen dan gelar palsu. Sementara itu, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia sendiri, Rifai Kusumanegara, berharap pelaksanaan gelar perkara yang diminta oleh kubu Roy Suryo CS ini bisa menjawab berbagai persoalan yang diutarakan oleh para tersangka Tribuners. Rifai juga mengingatkan bahwa gelar perkara tidak bisa membahas pembelaan dari para tersangka. Sebab, berdasarkan pasal 312 KUHP, pembelaan ini hanya bisa diuji oleh hakim dan bukan ranah dari penyidikan ataupun penuntutan. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangaji, mengatakan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya ini digelar 2 tahap. Tahap pertama digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk klaster pertama yang terdiri dari 5 tersangka. Sedangkan tahap kedua dijadwalkan sekitar pukul 2 untuk klaster kedua yang meliputi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Abdul Ghafur sendiri menyebut pihaknya sudah menyiapkan pendampingan hukum serta sejumlah materi yang akan dipertanyakan kepada penyidik, termasuk kepastian penyitaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium, forensik, jumlah alat bukti saksi, dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Dia juga menegaskan gelar perkara khusus diharapkan tidak sekedar formalitas saja, melainkan dilakukan secara profesional dan transparan agar para tersangka ini mengetahui secara jelas dasar penetapan status hukum mereka. Misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, iya kan? Itu urusan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi menyoroti kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih bergulir. Mahfud turut mengingatkan risiko hukum jika ijazah asli Joko Widodo atau Jokowi ini tak kunjung ditunjukkan di pengadilan. Mahfud menyatakan hakim sangat berhak untuk memutuskan soal pembuktian perkara keaslian ijazah Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dalam YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 16 Desember. Menurutnya, dalam hukum dikenal prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ia menjelaskan prinsip itu berlaku dalam hukum perdata maupun pidana meski dengan mekanisme yang berbeda. Mahfud menyatakan jaksa turut berperan dalam proses pembuktian, sementara hakim harus bersikap tegas jika alat bukti tidak terpenuhi. Menurutnya sangat tidak adil jika seseorang langsung dituduh melakukan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa menunjukkan ijazah asli yang menjadi objek perkara. Lantas Mahfud menyebut pemaksaan hukum tanpa pembuktian yang jelas dan terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saya berharap UGM tidak usah komentari lagi, sudah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya John Law,